Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Ini ada pertanyaan dari pendengar Pas FM yang disampaikan kepada saya dari Pak Arif. Pertanyaannya adalah, saya tinggal di apartemen, dinding luar sudah terkelupas tapi belum rontok. Sudah 15 bulan lapor ke pengelola, sampai saat ini belum juga ditangani. Saya harus bagaimana? Jadi sinking fund untuk apa kalau begitu? Nah, ini ada dua pertanyaan. Saya harus bagaimana dan sinking fund apa gunanya? Yang pertama saya mau jelaskan tentang sinking fund. Memang di dalam apartemen atau rumah susun yang kita kenal di dalam undang-undang bahasanya, bahwa ada dua biaya memang. Di situ ada namanya iuran pengelolaan, yaitu service charge, itu untuk membiayai operasional. Ya, operasional yang rutin, misalnya gaji-gaji, listrik dan air untuk common area, ya, cleaning service untuk cleaning, ya, untuk common area, dan kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya, ya, yang dalam hal operasional ada namanya service charge, ya. Kenapa ada service charge? Karena common area itu kita miliki bersama dan kita nikmati bersama, sehingga harus kita tanggung secara bersama-sama. Itu hak bersama dan kewajiban bersama. Salah satu kewajibannya tentunya adalah membiayai operasionalnya. Yang kedua adalah sinking fund. Sinking fund dalam bahasa ini ada dana cadangan. Dana cadangan ini adalah untuk perbaikan-perbaikan besar, ya. Contoh misalnya peruntukan sinking fund itu adalah untuk perpanjangan tanah bersama, yaitu HGB induknya. Kan itu diperpanjang per 20 tahun kalau nggak salah. Itu ada biayanya, ada pajaknya dan lain sebagainya. Itu diambil dari sinking fund. Perbaikan-perbaikan besar seperti lift, misalnya pergantian lift, ya. Termasuk juga untuk fasad atau dinding luar. Atau juga biasanya pengecetan, repainting itu kan per 5 tahun biasanya standarnya itu per 5 tahun itu kan diadakan repainting atau pengecetan dinding luar semuanya. Nah, kalau ini pertanyaannya dinding luar sudah terkelupas, itu adalah, ya, kita lihat terkelupasnya itu signifikan atau tidak. Kalau cuma terkelupasnya kecil, itu bisa diambil dari service charge. Tapi kalau terkelupasnya itu besar dan biayanya besar, itu diambil dari sinking fund. Memang itu porsinya sinking fund. Nah, kalau ditanya apa gunanya sinking fund, ini kembali ke pertanyaan berikutnya. Saya harus bagaimana? Yang pertama di sini Pak Arif, harus kita cek dulu, itu kan di dalam apartemen harus ada PPRS-nya, harus ada P3SR, yaitu Perhimpunan Penghuni dan Pemilik, ya, Satuan Rumah Susun. Itulah yang bertanggung jawab, itu yang menunjuk badan pengelola. Jadi badan pengelola melapor ke ini, nanti PPRS yang memutuskan. Jadi PPRS itu harus yang mengambil tindakan untuk perbaikan-perbaikan karena dia yang bertanggung jawab. Kenapa ada PPRS? Karena ada milik bersama. Ya, milik bersama dikelola bersama-sama, makanya kita bentuklah yang namanya lembaga perhimpunan pemilik tadi untuk mengurus yang bersama-bersama. Nah, kalau misalnya belum ada yang definitif, itu bukan berarti tidak ada PPRS-nya. Nah, developer selaku pelaku pembangunan itu wajib menjadi PPR sementara, ya. Jadi apa yang Bapak harus lakukan? Pertama, kirim surat kepada PPRS-nya, bukan hanya ke badan pengelola. Karena badan pengelola dia cuma menjalankan apa yang diperintahkan oleh pengurus PPRS. Ya, kalau pengurus PPRS-nya itu belum ada, itu kan berarti developer sebagai pengurus PPR sementara. Tanyakan secara tertulis, ya kan? Ini kan 15 bulan itu bukan waktu yang singkat. Nah, biasanya kalau PPRS-nya ada, itu kan per tiap tahun harus ada namanya rapat umum anggota. Nah, di dalam rapat umum itu kan ada evaluasi. Evaluasi di sini dimaksudkan untuk melihat kinerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahun berikutnya. Nah, di evaluasi itu kan kalau per tahun kan berarti 12 bulan. Ini Bapak sudah 15 bulan, berarti kan sudah lewat, ya. Artinya di acara itu harusnya diungkapkan. Nah, terlepas daripada acara itu, Bapak bisa bikin laporan tertulis kepada PPRS tersebut, ya, bahwa ini ada kejadian begini, kenapa tidak ada tindak lanjutnya. Setidak-tidaknya kan ada respon, ya. SOP, biasanya kita buat SOP di dalam penanganan komplain itu biasanya 2 kali 24 jam harus direspon, ya. Direspon itu tidak harus diselesaikan, tetapi direspon, ya. Yang komplain didatangi, ditanya apa masalahnya, baru dilihat. Nah, perbaikannya nanti dikasih ke bagian teknis, kan begitu. Nah, ini berarti di apartemen Bapak, ya, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya organisasi pengelolaannya, PPRS-nya, badan pengelola, ya. Itu kalau pengelolanya benar, itu harus direspon. Maksimal 2 kali 24 jam itu harus direspon, ya.
harus ada jawaban. Kenapa? Kalau toh pun belum, kenapa? Kan begitu. Nah, ini saya kira Pak Arief yang Bapak perlu lakukan, kirimkan surat tertulis kepada PPRS-nya, tembuskan kepada Pemda atau Dinas Perumahan, karena dia sebagai Pemda itu kan sebagai pembina ya dalam undang-undang, sebagai pembina terhadap rumah susun atau P3RS itu dibina oleh Pemda. Tembuskan aja ke gubernur. Itu kan jadi menjadi atensi. Jadi saya kira pertama ya kalau tidak ada respon sama sekali, saya kira ini ada satu yang masalah yang lebih besar di dalam apartemen Anda, bukan hanya terkelupas, tetapi sistem pengelolaannya tidak berjalan dengan baik. Karena prinsip pengelolaan itu ada dua, transparan dan adil. Artinya equal treatment. Ya, kalau si A boleh begini, si B juga boleh begini. Si A tidak boleh begini, si B juga tidak boleh begini. Saya kira untuk sementara demikian, Pak Arief, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. Redaksi@pasfm.com.